Al-Quran menerangkan, in huwa illa abdun an'amna alaihi wa ja'alnahu matalal li bani Israil. Isa tidak lain hanyalah seorang hamba. Apakah Al-Quran keliru mengatakan Isa, Yesus hanya hamba Allah? Tidak. Apakah ada dalilnya Yesus mengaku sebagai hamba? Ada. Yohanes 4. Dia mengaku, kami menyembah apa yang tidak kalian kami menyembah apa yang kami menyembah Tuhan yang kami mengenal Tuhan yang kami sembah. Kalian tidak mengenal Tuhan yang kalian sembah. Itu pernyataan Yesus. Inilah Yesus Kristus, hamba Tuhan. Coba. Yesus itu hamba. Dia menghambakan diri kepada Tuhan. Isa tidak lain hanyalah hamba yang kami beri. Nikmat. Nikmat apa yang diberikan kepada Isa? Kenabian. Untuk apa nikmat kenabian itu diberikan? Untuk menjadi contoh bagi Bani Israel. Wa ja'alnahu matalal li Bani Israel. Jadi kedatangannya kemudian memberikan pokok pengajaran kepada Bani Israel. Dia datang sebagai apa? Pengakuannya kurang lebih 3 tahun dia berdakwah. Dia mengaku sebagai apa? Mengaku sebagai utusan Tuhan. Bukan mengaku Tuhan yang mengambil rupa atau apa tadi istilah Bapak, bahwa dia itu adalah manusia. Tapi pada prinsipnya dia adalah Tuhan yang kemudian mengambil rupa manusia. Ini konsep apa selain konsep iman? Nah, kemudian ketika Anda berbicara bahwasanya Nabi Isa itu atau Yesus itu tidak ada komponen unsur manusia di dalamnya. Anda lupa Maria hamil. Andai saja pada saat itu sudah ada ilmu kebidanan, sudah ada ilmu kedokteran, sudah ada dokter rahim, maka saya yakin Maria akan bolak-balik ke puskesmas untuk periksa kandungannya. Saya yakin itu. Dan akan diperlihatkan melalui USG, anak yang kau kandung itu laki-laki. Kenapa? Dia wanita, dia manusia biasa yang hamil, makanya dia diusir, diungsikan oleh kaumnya. Loh, kok kamu hamil, suamimu kan nggak ada. Kenapa aku hamil? Karena Tuhan pencipta langit dan bumi yang menghendaki. Berarti unsur makanan yang dimakan oleh Maria menjadikan janinnya bertumbuh di dalam dirinya. Makanya Al-Quran di dalam surah Al-Mu'minun ayat 12 sampai ayat 14 dengan jelas kemudian bagaimana saripati yang berasal dari sana tersebut menjadi sesuatu yang menjadi unsur penguat di dalam terciptanya Yesus. Dalam ilmu biologi, seorang manusia yang mengalami kehamilan itu terjadi pembuahan. Sekarang pertanyaannya adalah, Yesus kan tidak memiliki unsur nutfah. Dia tidak ada unsur air mani. Lalu kemudian pertanyaan logikanya adalah, ketika Allah menghendaki, apakah Allah tidak mampu menciptakan sperma? Apakah Allah tidak mampu menciptakan air mati? Apakah Allah tidak mampu kemudian memancarkan sesuatu yang tidak ada menjadi ada? Bisa. Makanya dikatakan dia terlahir mujizat. Masa kita ragu ketika Allah kemudian melakukan sesuatu yang gaib terhadap Maria? Masa kita ragu? Tuhan seketika memancarkan suatu cairan ke rahimnya, lalu kemudian dia hamil. Masa kita ragu? Atau kita mau melihat adanya sentuhan sperma masuk ke rahim Maria supaya disaksikan orang banyak, supaya dianggap itu sebagai sebuah kebenaran? Berarti kita bukan orang beriman. Kita hanya orang percaya. Kalau orang yang beriman itu meyakini Tuhan mampu melakukan apa saja. Membuat Maria hamil, ditiupkan ke rahimnya roh, kemudian lahirlah janin sebagai manusia. Apa yang bermasalah di situ? Al-Quran menerangkan, ketika kemudian janin itu berada dalam rahim, seorang perempuan dalam 40 hari kemudian kehamilannya, nutfah berkembang menjadi alaqah, segumpal darah. Kemudian 40 hari setelahnya, alaqah tersebut berubah menjadi mudghah, segumpal daging. Lalu selama kurang lebih 40 hari, mudghah tersebut berubah menjadi tulang belulang yang berbungkus daging. Akhirnya tumbuh, berkembang, menjadi janin, menjadi manusia. Sebagaimana yang kita lihat di dalam pemahaman ilmu kedokteran. Apakah berlaku itu terhadap Yesus? Yes. Apa yang membedakan dengan manusia lainnya? Yesus tercipta tanpa ayah.
Yang lainnya tercipta karena proses pembuahan. Apakah Tuhan tidak mampu melakukan itu? Mampu. Tidak, itu Tuhan sendiri yang mau. Dia yang datang ke rahim Maria. Tidak, Anda keliru. Kenapa? Yohanes 8:42 mengatakan, aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Berarti Yesus ini hanya sebuah pekerjaan kecil yang dilakukan oleh pencipta. Bukan pencipta sendiri yang menjelma menjadi manusia, tetapi hanyalah pekerjaan Tuhan yang menginginkan seorang Maria hamil dan melahirkan seorang nabi bagi Bani Israel. Itu final itu, Bang. Silakan. Silakan Bang Ben. Bang Ben kita ini ada argumen dia yang tadi Bang Juma paparkan ya kan, nggak mungkin aku yang duluan menyautkan. Ya, yang saya tanggapi Bang Juma mengenai Yesus ataupun Injil yang telah dinubuatkan itu, dia berbapak dan beribu, dan bedanya aja dengan kita sebagai manusia biasa, dia tidak dengan melalui sperma. Dia mengatakan bahwasannya dia itu dari roh ataupun hal yang tidak ada, ya, yang tidak kelihatan menjadi daging, kira-kira seperti itu ya kalau saya pendapat sendiri gitu. Tapi banyak hal-hal yang lain atau pendapat-pendapat saudara-saudara kita yang lebih ini ya senior mungkin beda dan seperti apa. Kalau saya pribadi seperti itu Bang Juma. Nah, itulah bedanya dari kita orang biasa. Iya. Bang? Iya, jadi gini saudaraku dari hati gitu ya. Sebenarnya kenapa kami itu beriman kepada Nabi Isa alaihissalam? Karena beliau itu memiliki mujizat-mujizat yang sangat luar biasa yang tidak dimiliki oleh manusia lain. Lalu kemudian Islam, ya gimana? Lalu kemudian silakan Bang, silakan kalau saya dulu ya, maaf ya, saya dulu ya. Jadi dari tadi Bang Juma ini belum memberikan suatu gambaran tentang mujizat itu apa. Apakah mujizat itu bersifat biologis? Apakah apa istilah kalau saya salah sebut, maafkan, kun payakun? Apakah yang saya tahu mujizat itu adalah yang dari tidak ada menjadi ada. Itu yang saya tahu sampai hari ini. Ya, kalau memang secara alamiah, secara natural, yang Bang Juma itu jelaskan dari tadi kan antara mujizat dan natural itu buat saya jadi tesis antitesis jadinya yang dijelaskan oleh Abang itu. Sebabnya saya bilang, coba pertanyaan saya kan kami bertanya ini dalam konteks keimanan Anda, pasti Anda yang lebih paham, mumpuni di sana, dan demikian kami juga. Jadi ketika Anda menyatakan hal-hal tentang kitab Bible kami, maaf ya Le Jumai, banyak yang berantakan secara kontekstual, secara historikal, itu nggak nyambung kan gitu. Tetapi ya itu sebab saya bilang kita kembalikan banyak belajar Bang Juma kepada proporsinya. Memang begini kawan, Bang Juma, ya memang kamu harus percaya Yesus dulu sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, baru kamu dibukakan rahasia kerajaan surga itu. Gitu kalau juga, tidak memang sulit. Iya, memang begitu. Bagaimanapun kan kita yang di sini kan kita ini lagi bersyariat ini supaya orang-orang percaya, orang-orang di bawah ini mendengar. Saya jelas katakan Yesus adalah Tuhan, Tuhan kami. Dan yang yaitu iya kan firman Tuhan bilang Allah itu adalah roh. Itu adalah seperti syahadatnya orang Israel, Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Eloheinu Ehad. Dengarlah hai Israel, Tuhan kita itu Esa Ehad. Kristen itu Tuhannya satu. Ya, yang membuat banyak orang bingung itu ya ketika terjadi sebuah tafsiran muncullah oneness, muncullah Tritunggal dan sebagainya. Tapi yang jelas mulai di pertama, kedua dan yang ketiga, supaya agak sedikit mengembang ini ya,
ya bahwa Tuhan Kristen itu adalah satu, yang roh itu, tetapi dia nujul, menyatakan dirinya menjadi manusia di dalam diri Yesus yang lahir dari perawan Maria. Di dalam konteks yang Abang Juma bilang tadi, bagi Tuhan itu mujizat, ada mujizat. Kenapa kita harus pakai akal seperti Albert Einstein bilang, beriman tanpa akal, akal tanpa beriman adalah kosong, bla bla. Iya, saya setuju tuh kawan. Itu hanya sebagai referensi-referensi menguatkan daripada keimanan kita. Tetapi ingat, secara sekularitas, paham sekularitas, ya nanti kita masuk kepada gnostik ya. Jadi kita nanti akhirnya mengambil paham-paham dari luar. Kalau menurut saya, bahwa kekristenan, imannya itu muncul dari mana? Iman timbul dari pendengaran akan Injil, Injil Kristus. Jadi kami tidak beriman dari sumber lain, hanya beriman dari Alkitab. Yang saya tahu juga mungkin saudara kita Muslim ya imannya dari Quran, hadis dan sunnah. Yang saya tahu begitu. Jadi kalau penambahan-penambahan ilmu dari luar, dari sana, itu hanya penambahan-penambahan pemahaman kita di dalam dunia skolaritas ini, di mana kita sebagai saya yakin Anda scholar Muslim ya ingin mencerdaskan pemahaman orang-orang di luar sana ya. Kalau kita hanya membawa dari ranah agama, dia bilang nanti kalau kami tuh bibelon kau, yang kau tahu cuma ya saya perlu ya kuliah, perlu sarjana, perlu belajar ya, enggak masalah, enggak masalah itu. Cuma dari tadi saya mau nanya sama kau Lay Juma, apakah Anda percaya bahwa Isa Al-Masih dalam konteks ya, kalau kami dalam konteks Yesus yang lain ya, Isa Al-Masih itu adalah Yesus yang lain yang diceritakan di dalam kitab Anda itu. Adakah campur tangan manusia di sana untuk adanya Isa lahir sebagai nabi yang Anda anggap nabi Anda itu gitu? Silakan kawan, tolong ini dijawab dulu. Iya, jadi mustahil kemudian Isa lahir tanpa ibunya. Saya ulang, mustahil kemudian Isa lahir tanpa ibunya. Demikian juga Yesus, mustahil Yesus lahir tanpa ibunya. Jadi jangan kita menafikan histori yang ada. Yesus itu pernah di dalam rahim manusia. Kalau Maria mati pada saat hamil, mati apa yang ada di dalam dirinya, termasuk janinnya. Andai saja Yesus itu tidak diceboin, mohon maaf. Ini dalam perspektif pertanyaan saudara. Apakah melibatkan orang lain? Siapa yang menceboin Yesus ketika dia masih bayi? Coba kita coba ngomong itu lebih beretika lah. Nggak usah pakai cebok, nggak usah pakai bidan, nggak usah. Ya kan lebih ada yang lebih cerdas ngomongnya. Kak, saya turun nggak enak ngomongnya begini. Anda itu jadi seorang penghujat, janganlah. Lebih saya enak. menghujat ya, Pak. Okay. Menghujat itu. Jadi saya menghujat ketika begitu. Iya. Baik. Saya minta maaf kalau gitu. Oke. Tapi begini, Pak. Di dalam Yesaya 44 nomor 10 nomor 11 dikatakan, siapakah mereka yang membentuk Tuhan dalam rupa makhluk, dalam rupa patung, semua mereka akan kubuat malu. Jadi kalau Bapak malu dengan pernyataan saya, ya itu sudah nubuat, Pak. Itu harus kita terima. Bapak harus terima itu. Anda mengatakan apakah manusia lain terlibat tentang Tuhan Yesus? Saya menjelaskan terlibat, Pak. Gak mungkin Yesus bisa menyelesaikan sesuatu tanpa bantuan orang lain. Contoh, di dalam Lukas 2 Yesus disunat. Apakah Yesus bisa menyunat dirinya? Tidak, Pak. Gak bisa, Pak. Bang. Maksud saya dalam konteks Isa Al-Masih. Kalau di dalam konteks gitu ya. Yesus, ya itu saya lebih memahami dari Anda. Iya, baik. Saya juga percaya kepada Anda. Gitu. Anda lebih memahami Isa Al-Masih daripada saya. Oke. Jangan dibawa ke Yesus, nggak usah melebar. Jadi nggak mencerdaskan kita ini. Malikin naik, Bang Malikin. Iya. Jadi jelas ya di dalam Iya, waktu saya nggak lama lagi, Bang. Saya mau ke gunung ini. Ya, dan tolong lain kali saya jangan ditabrakan dengan Malikil, Kiamat, kemudian dengan orang-orang yang seperti itu gitu ya. Mau ke gunung jangan berikan Juma. Tidak, Ya. Bang. Saya nggak naikkan. Iya, Bang.
Iya. Nggak Biarkan ada. dia monolog. Biarkan dia Iya. monolog dengan keilmuannya dia. Paham. Ya, tentu saudara saya paham. Kalau saya suruh dia menolong, tentu saudara tujuan saya Anda paham. Jadi gini, ketika di dalam Al-Qur'anul Karim surah Maryam ayat 19, qala innama ana rasulu rabbiki li ahabalaki gulaman zakiyya. Sesungguhnya aku hanya utusan Tuhanmu untuk menyampaikan anugerah kepadamu seorang anak laki-laki yang suci. Berarti Maryam akan hamil dan melahirkan seorang manusia laki-laki suci, bukan laki-laki terkutuk. Laki-laki Tanpa dosa, suci. Betul, Tanpa dosa ya, Bang? tanpa dosa. Tanpa terkutuk. Benar. Tanpa terkutuk, betul. Dia tanpa dosa. Jadi proses ini kemudian terjadi melibatkan Maryam. Artinya Nabi Isa alaihissalam itu lahir dalam keadaan dicipta dengan mukjizat. Al-Quran surah Ar-Ra'd ayat 38. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwaja wa dzurriyyah. Wa ma kana lirasulin ay ya'tiya bi ayatin illa bi iznillah likulli ajalin kitab. Dan sungguh kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau Muhammad. Dan kami berikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. Tidak ada hak bagi seorang rasul mendatangkan suatu bukti mukjizat kepada dirinya. Melainkan biiznillah, dengan izin Allah. Untuk setiap masa ada ketentuan, ada ketetapan yang tertentu. Ini jelas, Bang. Jadi Al-Quran menerangkan para nabi itu diberi mukjizat. Sedangkan mujizat yang Anda pertanyakan itu jelas berasal dari kata mujizat ini sendiri berasal dari kata yang kemudian kami pahami bahwa makna dari kata mujizat ini tidak lain adalah satu istilah yang berarti sesuatu yang luar biasa dan terjadi pada diri seorang nabi atau seorang rasul. Dari kata mukjiz. Mukjiz ini diartikan sebagai sesuatu yang melemahkan, sesuatu yang mengalahkan. Artinya kejadian yang terjadi pada seseorang yang melemahkan kejadian-kejadian dan mengalahkan kejadian-kejadian yang lain. Inilah yang dimaksud dengan mukjizat di dalam Al-Quran. Nah, kenapa mukjizat ini terjadi pada Nabi Isa alaihissalam? Untuk melemahkan iman Yahudi yang mengatakan Isra itu adalah anak Tuhan. Karena dia bisa melakukan hafalan-hafalan terhadap Torah dan seterusnya. Tapi kemudian Allah menciptakan Isa alaihissalam untuk mematahkan itu. Bahkan ada yang lebih luar biasa. Seorang manusia hamil tanpa suami. Seorang anak lahir tanpa ayah. Untuk memberikan tanda kepada Bani Israel bahwa Tuhan Maha Kuasa menciptakan segala apapun menurut apa yang Tuhan mau. Menciptakan manusia tanpa ayah ibu, menciptakan manusia tanpa ibu, menciptakan manusia tanpa ayah. Semua sudah diperlihatkan oleh Allah kepada Bani Israel. Apakah mereka beriman? Tidak beriman. Nah, terkait dengan ajaran saudara, ketika saudara mengatakan bahwasanya bukankah di dalam Al-Quran itu disebutkan bahwa Nabi Isa itu berasal dari Ruhullah? Betul. Berasal dari kalimat juga. Firman Tuhan, kehendak Tuhan yang kemudian dianulir sehingga Tuhan memberikan ruh kepada janin tersebut, hiduplah dia. Itulah yang dimaksud dengan mukjiz. Kejadian yang luar biasa yang kita sebut dengan kata mukjizat. Sesuatu yang terjadi yang luar biasa yang ada pada diri Nabi dan Rasul. Nah, bagaimana dengan mukjizat ini? Apakah ini adalah sebuah tanda bahwa dia adalah Tuhan? Tidak. Nabi Isa alaihissalam menyeru, Ya Bani Israel, inni Rasulullahi ilaikum. Wahai Bani Israel, sesungguhnya aku ini adalah utusan Allah pencipta langit dan bumi yang datang kepadamu. Sama di dalam kitab saudara. Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Yohanes 5 nomor 36. Semuanya sama. Matius 24 nomor 15. Semuanya sama. Bahwa Yesus Isa mengaku sebagai utusan Allah, mengaku sebagai utusan pencipta langit dan bumi. Perkara ini saya rasa sudah cukup, Pak Pendeta dan juga saudara saya dari Hanti dan Akhi Abu Hadid. Saya kira sudah tuntas bahwasanya Nabi Isa adalah ciptaan Tuhan, bukan Tuhan itu sendiri. Bagaimana Pak Pendeta dan juga saudara yang lain?